Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam Banua Bicara on Spot TVRI Kalimantan Selatan. Kali ini saya berada di aliran Sungai Margasari, sungai yang menjadi denyut penting kehidupan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan yang berada di wilayah Candi Laras Selatan dan Candi Laras Utara. Nah, bagaimana kemudian potensi yang ada di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Candi Laras Utara ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita berbincangkan. Kali ini saya berada di sebuah kapal. Kapal ini adalah kapal wisata, kapal yang bisa digunakan untuk melakukan susur sungai di Margasari. Nah, bagaimana kemudian pengembangan wisata di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Candi Laras Utara, kemudian bagaimana keberadaan kapal wisata ini akan kita bahas dalam Banua Bicara on the Spot pada kesempatan kali ini. Kita sudah bersama dengan Camat Candi Laras Selatan yang juga PLT Camat Candi Laras Utara, Bapak Zaul Rahman. Assalamualaikum Pak Zaul. Salam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Jaul sudah berkenan meluangkan waktu untuk kemudian kita hari ini bertemu di sini. Kita akan berdialog terkait dengan bagaimana potensi di Candi Laras Selatan dan Candi Laras Utara. Kemudian juga hadir Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Candi Laras Selatan, Pak Ahmad Kosasi. Assalamualaikum Pak Kosasi. Waalaikumsalam. Sehat juga hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini terima kasih sudah berkenan juga meluangkan waktunya, dan kita Pak Camat ini juga ada kepala desa yang lain ya. Jadi kepala desa yang ada di wilayah Candi Laras Selatan dan Candi Laras Utara. Nah, pertama Pak Camat, kan kalau kita menuju dari Banjarmasin, Barito Kuala menuju ke Banua 6, hari ini jalur yang cukup ramai dan menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat kan adalah wilayah Margasari, Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan. Nah, kalau kita bicara Candi Laras, bicara tentang Margasari, secara umum potensi dua kecamatan ini seperti apa Pak Camat? Alhamdulillah sekarang kami menjadi jalur lintasan untuk dari Banjarmasin ke Banua 6. Itu salah satu potensi kelebihan kita kan, karena mungkin lebih cepat untuk ke daerah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah. Nah, itu satu potensi. Kemudian potensi alamnya kita di Kecamatan Candi Laras Utara ini adalah dari sisi pertanian, juga kita ada lahan pertanian yang subur. Kemudian juga ada perkebunan sawit juga di sini. Kemudian juga ada galam, itu kayu galam juga ada, masih penghasilnya juga di daerah sini. Kemudian juga potensi kerajinan ekonomi kreatif. Sini banyak pengrajin anyaman, dari anyaman kopiah jangang, dari bahan jangang itu dibikin kopiah seperti yang saya pakai ini kan dari akar jangang ya. Jadi itu merupakan ciri khas kita lah, Margasari, Kabupaten Tapin, kopiah jangang. Selain jangang juga ada puhun, dari puhun itu dibikin tas, dibikin tikar, dibikin juga topi. Nah, itu kemudian juga ada rotan. Rotan juga dibikin kopiah juga ada, dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian juga di Desa Candi Laras juga ada kerajinan membikin anyaman tas dari enceng gondok. Nah, kemudian selain ekonomi kreatif, kita juga mengeksplor geografis kita, alam, sungai. Nah, ini inspirasi para kepala desa yang sejalan dengan harapan masyarakat. Jadi saya pernah lah berdiskusi dengan tokoh masyarakat ini, katanya kan Margasari ini kira-kira apa yang bisa dikembangkan lah, awalnya kan begitu. Kemudian para kepala desa, kebetulan kepala desa Candi Laras Selatan, kemudian Candi Laras Utara mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Itu kumpul, kemudian mereka punya inisiatif, inspirasi untuk membentuk, membuat warung pesona Margasari. Warung Pesona Margasari. Ya, itu merupakan gabungan dari dua kecamatan, yang mana ada Kecamatan Candi Laras Utara itu 13 desa, kemudian Kecamatan Candi Laras Selatan itu 12 desa, dan masing-masing kecamatan sebenarnya udah punya bumdesma masing-masing. Kecamatan Candi Laras Selatan punya bumdesma Mitra Sari, kemudian Kecamatan Candi Laras Utara punya bumdesma 13 Bintang Utara gitu ya. Nah, kemudian mereka membentuk satu unit usaha yang namanya itu Pesona Margasari. Usahanya ya ini
warung terapung tadi kan yang kita sudah minum-minum kopi, kemudian juga salah satunya kapal ini, kapal susur sungai ini. Jadi kita mengembangkan ini yang modalnya itu penyertaan modal dari 25 desa itu tadi. Jadi semua desa di Candilaras Utara, Candilaras Selatan, 25 desa itu sama-sama membentuk BUMDes ini sehingga penyertaan modalnya dari semua itu, semua desa itu. Betul sekali, Pak. Oh, iya. Kata-kata 50 juta per desa itu. Sehingga kita kan kalau kita BUMDes masing-masing kan tidak cukup kuat untuk permodalan. Nah, karena kita bersatu, bersinergi, kolaborasi, akhirnya kita bisalah untuk membentuk ini, dan ini alhamdulillah mendapat respon positif lah dari masyarakat juga, dari kita di pimpinan di tingkat kabupaten juga sebagai terobosan inovasi lah untuk daya tarik pengunjung untuk ke Margasari, mengingatkan Margasari ini dari Banjarmasin tidak terlalu jauh, cuman sekitar 1,5 jam kan sampai ke Margasari. Jadi harapan kita tidak hanya orang Margasari aja yang liburan ke Banjarmasin. Nah, kedepannya kita harap orang Banjarmasin yang ingin menikmati suasana sungai, suasana desa, suasana kampung yang kita lihat ini, bisa untuk jalan-jalan ke Margasari. Nah, mungkin kedepannya kita juga merancang yang sampai melihat Bekantan juga kita nanti kita rencanakan ke sana juga kan. Cuman itu harus koordinasi juga dengan perusahaan di sana, ada kan milik perusahaan, binaan perusahaan. Nah, ini menarik Pak Camat. Artinya nanti kita juga akan bicara tentang tadi salah satu nilai jual kapal wisata ini kan, kapal wisata ini adalah bagaimana menyaksikan pemandangan di sepanjang aliran Sungai Margasari yang kalau kita lewat kan sangat luar biasa. Orang kalau jalan bisa menikmati suasana ini, apalagi jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Banjarmasin. Sekarang saya ke Pak Ahmad Kosasi. Pak Ahmad Kosasi, tadi kan sampaikan Pak Camat bahwa ini dibentuk BUMDes ini atas kerjasama dari 2 kecamatan, semua desa yang ada di sini. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik. Nah, jalannya sampai sekarang sendiri seperti apa Pak Kosasi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini kita ada bikin grup DWA, Pak. Jadi kalau ada evaluasi ataupun ada nakal nyaman, cepat aja Pak, cepat kami tanggap. Selama ini alhamdulillah respon dari masyarakat 2 kecamatan sangat bagus Pak. Oke, jadi dengan adanya ini, manajernya kadang-kadang kan kami sering juga kalau ada masalah kami rapat, ya, supaya bagaimana nih, karena kami ini kan kalau warung ini Pak, di selain kami menjual rasa masakan, kami juga menjual keindahan suasana lah, suasana. Nah, jadi kedepannya Pak, kami akan terus mengembangkan lah. Kemarin kami sudah waktu Muslimbang sudah mengusul itu jembatan itu Pak dipasangi lampu hias yang besar, guys, supaya kan view-nya lebih bagus. Nah, mudah-mudahan ini direspon oleh pihak kabupaten Pak, itu aja harapan kami lah ya. Pak, sebelum saya ke Pak Camat lagi, Pak Kosasi, artinya kalau orang kemudian naik ke kapal ini, ke kapal wisata ini, dia startnya dari sana tadi ya, dari kafe terapung itu, kemudian nanti di sepanjang jalan dia akan melintasi daerah mana aja tuh Pak? Pelanjaran awal Pak gini kan, dari sana mungkin kita arahnya ke Dato Kabul. Oh ya, makam ya. Oke. Terus lintasan sekarang menuju ke Dato Kabul. Iya. Oke, terus kan pulang nanti sampai ke sana. Mungkin nanti kami akan buat 2 rute. Yang satu rutenya mungkin arah ke Desa Tatakan. Cuma itu Pak harus izin lagi kepada yang punya kanal Pak. Soalnya di sini yang punya kanal di sana itu PT AGM Pak, Antang Gunung Meratos. Nah, jadi kami mungkin masih kerjasama lah atau bagaimana gitu guys. Soalnya di sana Pak ada alur Tongpang Pak, batubara. Kalau yang terlibat sendiri Pak Kosasi, yang terlibat ini kan tentu ada karyawan, ada mereka yang kemudian dipekerjakan di sini. Ya. Itu yang terlibat dari mana Pak? Dari desa, warga desa juga? Itu hampir semua desa Pak. Oke, dari desa sendiri kan di Beringin ada, Beringin B ada juga, Candilaras ada, desa dari Celo ada juga Pak, dari desa Pariok, Sungai Puting ada juga. Ya mungkin lah kami nanti akan kembangkan lagi usaha. Kalau ini berhasil mungkin kami akan cari satu lagi lah apa gitu lah, supaya BUMDes ini Pak selalu bertumbuh Pak.
Oke, saya kembali ke Pak Camat, Pak Zaul. Ini kan menjadi menarik nih, sesuatu yang unik, jarang ada misalnya kayak semacam ini kan holding nih, kayak menggabungkan semua desa yang di 2 kecamatan membentuk sebuah badan usaha milik desa. Kalau tadi di masing-masing kan memang sudah ada kata Pak Camat. Tapi ini kan menjadi sesuatu yang unik, menjadi sesuatu yang menarik untuk kemudian disatukan oleh Pak Camat. Sekali lagi, alasan awal kenapa kemudian membentuk ini gimana Pak Camat? Ya itu kan alasan awalnya yang jelas yang pertama kembali lagi supaya kita kuat di dalam sisi permodalan Pak. Memang kan misal kita seandainya cuma satu desa pasti tidak cukup lah untuk beli kapal atau bikin warung. Makanya ada momen kepala desa kecamatan Candilaga Selatan dan Utara berkumpul, lalu mereka bersepakat untuk membuat unit usaha baru, unit usaha Pesona Margasari dengan MOU antara 2 BUMDesma yang sudah ada. BUMDesma yang di Kecamatan Candilaga Utara tadi 13 Bintang Utara, MOU dengan BUMDesma yang ada di Kecamatan Candilaga Selatan. BUMDesma Mitrasari melaksanakan MOU membentuk satu unit usaha baru. Satu unit usaha baru dengan usaha Pesona Margasari itu tadi warung terapung dan juga kapal susuk sungai itu. Intinya supaya permodalannya itu kuat dan kita kalau modal banyak kan bisa lah untuk mimpi yang lebih besar. Besar lagi. Ya. Pak Camat, ini kan kalau kita lewat sini kan keren nih. Artinya orang kalau lewat, kalau naik kapal ini sambil santai, ini kan ada meja-meja, ada kursi, orang bisa sambil makan, sambil minum, menikmati suasana alam di sini. Artinya sepanjang aliran Sungai Margasari yang dilintasi oleh kapal ini memang suasananya seperti ini ya Pak Camat? Ya suasananya kan memang seperti ini, suasana alam lah. Yang kita lihat itu kan tanaman apa namanya itu? Rumbia kalau orang kita menyambatkan yang untuk dibikin sagu kan. Itu di Banjarmasin kan tidak ada lagi pemandangan seperti itu. Kalau ingin pemandangan kayak pemandangan bahari, alam, ya kesinilah. Ini kan kita menuju ke objek wisata religi, makam Datuk Kabul. Oh jadi berarti orang kalau ingin datang ke Margasari, kemudian orang ingin menuju ke Datuk Kabul, kalau misalnya sambil ziarah bisa juga menggunakan ini. Ya menggunakan ini nantinya. Nah mudah-mudahan itu segeralah kita realisasikan ini. Pak, itu nanti sistemnya seperti apa? Misalnya berbiaya kepada penumpang itu nanti per orang kah atau sistem paket charteran satu kapal atau seperti apa Pak Camat? Dalam pembahasan kami sementara ini per orang, cuman ada hitung-hitungannya supaya minimal berangkat ini misal minimal 20 orang misalkan, supaya minimal untuk operasionalnya kan, operasionalnya ada biaya BBM dan lain itu kan tertutupi. Jadi kita harus ada batas maksimal atau minimal penumpang. Misalnya kan karena kita tarif juga bukan untuk semata-mata profit kan, ini kan untuk masyarakat juga. Jadi mungkin tidak terlalu mahal untuk jalur yang ke Datuk Kabul. Nanti dirumuskan oleh kebetulan ada direktur kan di sini. Nah, direktur lagi merumuskan untuk biaya-biaya itu Pak. Oke, saya kembali ke Pak Ahmad Kosasi. Pak Kosasi, ini kan kapal. Kita tadi startnya tadi kan dari dermaga sana menuju, kalau kata Pak Camat kan kita sekarang rutenya menuju ke makam Datuk Kabul. Karena ini di atas sungai. Nah, untuk keselamatan misalnya penumpang itu disediakan jaket pelampung atau seperti apa Pak? Oke. Kemarin sudah kami ada Pak Sarip lah di belakang. Jadi sampai kita lihat Pak. ambil alat. Bisa diambil nggak? Bisa diambil. Ambil alat. Untuk keselamatan kan? Iya. Jadi itu untuk ini ya, jadi dipastikan. Ya, oke. Hal lain juga kami nanti minta bantu sama dinas perhubungan kan bikin air itu. Mungkin sebelumnya nanti kami atau ada Bisa satu Pak kita buka. ada batasan mungkin maksimal berapa, mungkin kita tes lagi kan. Tapi kapal ini kan lumayan besar kan Pak, apalagi kalau kita lihat tadi waktu kita masuk, ini tingkat 2 ya? Mungkin kedua. Jadi untuk di atas itu kan sengaja nggak dibikin atap supaya santai sore-sore Pak. Dan juga rencananya di belakang nanti akan kami adakan lampu lagi. Oh jadi ini Pak Camat ya? Jadi orang kalau naik kapal ini sudah disediakan untuk betul-betul safety? Betul, karena BUMDesma ini kan semacam milik desa. Kita harus juga memperhatikan keamanan, aspek keamanan harus wajib. Jadi kita memang minta untuk BUMDes untuk melengkapi dari sisi aspek keamanannya itu. Dan terkait batas maksimal, informasikan ini mampu untuk 70 orang.
Jadi kita juga minta ke BUMDes jangan full 70 lah. Misalnya kita 40, 50. Jadi keamanannya benar-benar diperhatikan karena kita tidak ingin ada kejadian yang tidak kita inginkan lah. Jadi bagaimana keamanan, kenyamanan penumpang, orang yang ingin kemudian berwisata ke Margasari, susur sungai, nanti finishnya di Makam Datuk Kabul, betul-betul merasakan nyamannya di sini. Nah, nanti kita akan sambung lagi Pak Camat, Pak Kosasi. Tadi kan Pak Camat menyampaikan terkait potensi lain, misalnya Margasari itu kan terkenal dengan kerajinan anyamannya. Ada misalnya jangang, yang itu yang menjadi khas rasa-rasanya kan hanya ada di Margasari Pak Camat ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi dalam sesi berikutnya, dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, masih kita dalam Banua Bicara on the spot, masih dari aliran Sungai Margasari di Kecamatan Candilaras Selatan dan Candilaras Utara. Kita masih bersama dengan Pak Camat dan Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Candilaras Selatan. Pak Camat, artinya ini salah satu potensi juga tadi kan disampaikan Pak Camat, yang orang terkenal dan di mana-mana rasa-rasanya orang tahu nih, Margasari itu akan terkenal dengan kerajinan anyamannya. Nah, itu selama ini seperti apa berkembangnya kerajinan itu? Bagaimana kemudian ini kan menjadi UMKM yang kemudian bisa mendukung pendapatan ekonomi masyarakat desa, Pak Camat? Oh ya, alhamdulillah. Memang kecamatan kami kan Candilaras Selatan dan Utara juga selain tadi potensi alam, juga ekonomi kreatif, kerajinan kopiah jangang. Salah satunya mungkin kita angkat kopiah jangang, karena memang kopiah jangang ini Pak, kita ambil skop Kalimantan aja kan. Cuman ada di Margasari, di Kabupaten Tapin ini yang bisa membuat kopiah jangang ini. Kemudian memang saat ini kopiah jangang ini masih semacam usaha sampingan ibu-ibu rumah tangga, yang kalau saya lihat itu mereka sambil break dari memasak atau apa kan bikin kopiah. Dan untuk penjualannya sudah ke Kabupaten Banjar, yang saya tahu itu ada pengumpul ngambil dari pengrajin, kemudian juga ada yang malah sampai ke Jawa juga sudah ada untuk kopiah jangang ini, untuk pemasarannya itu. Ya, artinya ini potensi yang memang spesifik hanya ada di Candilaras, di Margasari ini ya Pak ya, untuk kopiah jangang itu. Betul, ya kopiah jangang inilah. Mungkin juga saya nggak tahu kalau satu Indonesia mungkin kan adanya di Margasari ini aja yang saya tahu. Cuman bahan bakunya kita masih dari provinsi tetangga Kalimantan Tengah, dari Buntok katanya kan, dari daerah Barito sana. Cuman yang bisa bikinnya cuman orang ini Margasari, khususnya Kecamatan Candilaras Selatan, orang Candilaras Utara yang bisa membuat kopiah ini. Ini merupakan suatu ikon lah, ciri khas kita Margasari, Tapin. Misal kita kan bisa jadi kita ke Jawa, kita lihat orang pakai kopiah jangang, wah itu udah kemungkinan besar orang Banjar gitu. Bisa kita ajak. Pasti dari sini kan. Paling enggak ada keluarga atau pernah ke tempat kita ke Tapin lah itu. Pak Jaul, yang menjadi pengrajinnya, pelaku usaha kayak membuat jangang, kemudian tadi misalnya urun, eceng gondok, itu pembuatnya ibu-ibu ya, kalangan perempuan? Ya, masih ibu-ibu, kalangan perempuan. Sekarang juga sudah alhamdulillah mulai dilirik oleh Kementerian Sosial melalui Balai Pelatihan Kerja di Banjarmasin. Mereka mau mengadakan pelatihan untuk para pengrajin jangang itu supaya ada regenerasinya itu kan. Jadi pelatihan untuk pemberdayaan, kemudian nanti ada regenerasi agar kemudian, karena ini kan memang spesifik menjadi apa ya, orang kalau menyebut Margasari, bayangan orang itu adalah aneka kerajinan, salah satunya adalah jangang. Jadi agar itu tidak hilang, maka kemudian ada pelatihan-pelatihan itu. Pelatihan. Nah, alhamdulillah kami bersyukur juga
kecamatan kami, desa kami ditunjuklah untuk sebagai pilot projectnya Kementerian Sosial melalui Balai Pelatihan Kerja itu untuk mengadakan pelatihan jangang. Mereka juga sudah survei ke lapangan, juga sudah interview, wawancara dengan para pelaku pengrajin kopiah jangang itu. Sekarang kita nih sampai di Tokabul. Alhamdulillah kita sekarang sampai di objek wisata religi, makam Datu Kabul. Nah, jadi itulah kelebihan kita kan, selain kita bisa menuju ke sini menikmati suasana alam dan tujuan akhirnya kan ke wisata religi kita, makam Datu Kabul. Nah, ini kan kalau hari libur cukup banyak Pak, peziarah-peziarah dari luar daerah datang Sabtu, Minggu pakai bis-bis besar gitu kan. Jadi ini salah satu wisata religi yang kemudian banyak dikunjungi orang dari luar datang ke Margasari. Betul. Nah, kita kembangkan lah ini kan kapal ini salah satunya sambil menikmati suasana sambil menuju objek wisata religi Datu Kabul. Pak, saya kembali ke Pak Kusasi. Pak Kusasi, artinya kemudian dalam paket wisata yang dijual, yang ditawarkan kepada orang wisatawan yang datang ke sini, orang tidak hanya menikmati susur sungai, tidak hanya menikmati suasana pinggir sungai di Margasari, tapi orang untuk ziarah ke sini. Iya, Pak. Jadi itu kan sengaja kami rencanakan lah supaya orang sambil-sambil. Soalnya gini Pak, kalaunya Kabupaten Tapin nih Pak, orangnya rata-rata penziarah lah, orang ketujuh ziarah gitu. Nah, jadi mungkin kami tawarkan paket sambil makan-makan, sambil susur sungai, sambil juga ziarah ke Meri Pak. Oke. Itu Pak harapan kami. Ya, cuma kami sudah tidak menutup kemungkinan lah, artinya kami selalu bersinergi sama yang taksi-taksi Pak yang dulu Pak. Kami juga khawatir juga kan kalau pindah kami ini terlalu sering, mungkin kasihan ya yang taksi yang dulu kan, nanti katanya kami laku lagi. Memang ada suara-suara lah. Cuma nanti kami kondisikan lah. Mungkin kami tidak setiap hari bisa, atau mungkin kami cukup sore aja satu kali aja bisa Pak. Soalnya kami kan khawatir juga dengan usaha masyarakat juga kan yang taksi kelotok itu Pak. Sama-sama jalan. Biasanya kalau kunjungan ke makam Datu Kabul ini biasanya paling banyak kapan biasanya Pak Camat? Atau hampir setiap hari ada? Setiap hari ada, cuman yang paling banyak itu hari libur. Hari Sabtu, hari Minggu itu banyak bis-bis besar dari Banjarmasin, dari mungkin Kabupaten Hulu Sungai, mungkin bahkan sampai malam informasi kepala desa kan. Nah, Pak Camat, artinya kan kemudian sini ada objek wisata religi, kemudian tadi susur sungai kata Pak Kusasi dengan menggunakan kapal pesiar ini kan dengan kapal susur sungai. Nah, sementara pada sisi yang lain ada potensi kerajinan. Artinya ini kan bisa menjadi oleh-oleh, ciri khas tanda mata orang kalau datang ke Margasari, selain berwisata, orang juga kan bisa berbelanja, mendapatkan oleh-oleh khas Margasari. Betul itu Pak. Jadi kalau kita ke sini udah dapat paket komplit lah kan. Suasana alam, religinya dapat, ya, dan bisa bawa oleh-oleh kopiah jangang, macam-macam anyaman kan nanti di lingkungan makam Datu Kabul ini kan ada juga UMKM-nya juga ada di situ, pedagang-pedagang kopiah dan lain-lainnya ada di sini Pak. Pak Camat, untuk pembinaan misalnya kepada para pelaku usaha, baik pengrajinnya, baik mereka yang berjualan misalnya, agar kemudian mereka bisa berkembang, mereka bisa tadi menjadi penopang ekonomi masyarakat. Apalagi ini kan sesuatu yang kemudian khas yang kira-kira hanya ada di Margasari. Nah, pemerintah kecamatan sendiri bagaimana untuk melakukan pembinaan terhadap mereka Pak Camat? Ya, kita kan melaksanakan sosialisasi mungkin, dan kita juga mengadakan pelatihan, dan juga yang jelas kita terus memotivasi masyarakat, kemudian juga memfasilitasi kalau ada terkait masalah permodalan, misalkan kita salurkanlah ke dinas yang menangani, misal UMKM kan dinas perindustrian, kita salurkan ke sana begitu. Dan kecamatan pada intinya kan kita melaksanakan fasilitasi, mengordinasikan ketika ada masalah, seperti kita ingin membentuk warung pesona Margasari misal. Ya jelas kan kita kecamatan melaksanakan fasilitasi rapat-rapat di kantor kecamatan, beberapa kali rapat, ada kendala apa dibahas semua di kantor kecamatan itu. Itulah mungkin peran kecamatan yang bisa kita laksanakan.
Termasuk tadi kan Pak Camat juga ada menarik nih. Ini kan menjadi menarik peran kecamatan. Bagaimana kemudian memadukan tadi semua desa yang ada di 2 kecamatan membentuk holding perusahaan BUMDes bersama. Kemudian orang datang ke sini berkunjung. Pada sisi yang lain kan orang tidak hanya datang, tetapi orang juga akan berbelanja. Maka 2 hal ini akan kemudian saling bersinergi. Pelaku usaha di sini di tempat di susur sungai dapat pendapatan, masyarakat pun juga akan mendapatkan pendapatan dari orang yang datang dengan membeli oleh-oleh itu. Betul sekali Pak. Nah harapan kita gitu kan, sekalian orang jaga pulangnya membeli oleh-oleh dari sini. Artinya kan masyarakat tuh misal kopiahnya laku kan otomatis para pengrajinnya kan makin hidup dia untuk bikin kopiah itu kan. Yang pedagangnya pun juga ada penghasilan juga gitu. Dampak ekonominya betul-betul sangat dirasakan oleh masyarakat. Ya, Pak. Saya kembali ke Pak Kostasi. Pak Kostasi, artinya di 2 kecamatan ini, Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, memang untuk pengrajin anyaman kayak tikar purun, eceng gondok, kemudian tadi jangang, memang di sini sangat berkembang di desa-desa ini. Jadi kalau di sini kan yang terkenal itu dari Margasari Ulo, kan dari CLS itu. Kalau Margasari Ilir dari CLO. Terus yang ada eceng gondoknya kan dari desa Candi Laras. Terus kalau yang tikar purun dari Beringin A, dari Pabaongan Hilir, Pabaongan Ulo, itu Pak yang jenis ayaman itu Pak. Jadi kemarin kalau saya lihat itu di Martapura itu Pak hampir produk-produknya dari Margasari. Oh iya, ada jangangnya, terus ada yang hiasan dinding udang-udang itu. Iya, atau ada yang tikar purun, ada yang topi purun, terus ada yang kopiah pici yang dari apa itu? Rutan. Ya, okay. Nah, jadi Pak harapan kami ya kan dulu di sini Pak di Desa Bolin ini dulu sepi Pak. Kemarin kan waktunya belumnya timbulnya itu kabul ini kemarin sunyi lah. Nah sekarang dengan adanya beliau, adanya wisata religi ini, alhamdulillah saya lihat tiap tahun masyarakat Bolen sering umrah Pak. Artinya berhasil. Ini ekonomi masyarakat baik, bertumbuh. Jadi semua bisa berkembang. Iya, ekonominya naik Pak, naik. Nah itu Pak harapan kami kan ya sekaligus juga dengan adanya kapal ini menopang ekonomi kami CLS supaya lebih naik lah. Artinya dalam orang bernegara itu dipisah kami naik. Artinya, meningkatkan divisa negara. Cuma kan kita di bidang kecamatan. Bagaimana kemudian usahanya BUMDes bersama bisa tumbuh, tapi pada sisi yang lain memberikan dampak juga kepada masyarakat. Jadi orang yang tidak terlibat dalam usaha kapal ini, tapi orang-orang yang berjualan dengan banyaknya orang datang karena Pak Camat tadi kan, orang jadi berbelanja, mereka jadi tumbuh. Artinya apa ya, duit dari kampung sebelah tak kamare ya lah. Dari Kabupaten Banjar duitnya tak Kabupaten Tapen nyaman antar kata lah. Itu aja masuk lah. Hanya jadi otomatis kan ekonomi naik, berkembang. Dan juga Pak selain itu kami juga ada perusahaan sawit juga nih itu Pak yang membuat ekonomi kami semakin naik gitu Pak. Nah, jadi lapangan kerja untuk masyarakat. Ya. Ya, nanti kita pada sisi yang lain kita akan bicara tentang potensi yang lain dari Margasari, Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Pak Camat. Ini kan ketika ini sudah maju, kapal ini misalnya kapal wisata, kemudian banyak orang yang datang. Nah, bagaimana kemudian pembinaan kepada masyarakat agar kemudian orang yang datang merasa nyaman, merasa aman, kan itu juga menjadi sesuatu yang penting agar menjadi daya tarik bagi orang untuk datang. Karena dari kata Pak Camat, orang dari Banjarmasin mau ke Margasari kan tidak jauh, cuma hanya 1,5 jam daripada ke daerah lain berwisata misalnya. Kan lebih baik di sini. Nah, itu nanti kita akan bahas dalam sesi berikutnya, dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, masih kita dalam Banua Bicara. Kali ini kita tadi sudah melakukan susur sungai dengan kapal wisata yang dimiliki oleh BUMDes bersama dua kecamatan, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan. Sekarang kita finishnya dari susur sungai itu ada di dermaga Makam Datuk Kabul, yang ini menjadi salah satu bagian daripada tujuan wisata religi, tidak hanya bagi masyarakat Tapin dan Kalimantan Selatan, tetapi juga masyarakat dari luar daerah pun sering mengunjungi objek wisata religi ini, sehingga sekali lagi ini menjadi suatu potensi yang kemudian dikembangkan untuk dalam rangka kemudian wisata religi di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Pak Camat. Pak Camat, sekarang kita ada di dermaga Makam Datuk Kabul. Artinya orang kalau kemudian wisata susur sungai, kemudian finishnya itu ada di sini sebelum nanti balik lagi ke sana. Betul Pak, kalau orang mau ngambil jalur sungai, nanti naiknya di dermaga ini. Kalau mengambil jalur darat melewati jembatan Margasari. Tadi kalau kita hitung perjalanan berarti sekitar berapa menit Pak? 30 menit kan kurang lebih? Ya kurang lebih 30 menit lah kalau kita ngambil jalur sungai dan sambil menikmati pemandangan alam, melihat tanaman rumbia, itulah. Jadi kalau orang menggunakan jalur darat mungkin agak lebih cepat, tapi kan sensasinya berbeda. Kalau jalur darat kan hanya sungai, hanya rumah-rumah orang jalan. Tapi kalau di sini bisa menikmati suasana tadi. Betul, kita bisa menikmati suasana alam. Kan masih asri kan, kalau kita lihat dari ini masih ya kayak asli suasana perkampungan lah. Betul, karena rumah-rumah tidak ada nih. Ini ada pohon-pohon rumbia, pohon sagu, kapal kita tambat di sini. Pak Camat, ini kan kalau kita rasakan ini kan enak nih. Ini dermaganya mewah, megah. Ini dibangun oleh pemerintah kabupaten. Ya, usulannya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin dan anggarannya ini APBN oleh Kementerian Perhubungan Kabupaten Tapin. Kementerian Perhubungan di pusat, Pak. Ya, Pak Camat, sebelum saya ke Pak Koswasi lagi, artinya dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan wisata religi Datuk Kabul, kemudian tadi wisata, artinya kan pemerintah juga sangat memperhatikan, memperhatikan bagaimana pengembangan di sini. Ya, alhamdulillah kami mulai dari merintis itu kan mulai awal tahun 2024 itu Pak Pimpinan Daerah melalui Pak PJ Bupati, Pak Sekda, dan juga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu rutin memfasilitasi kami, memberi binaan lah sebagaimana untuk administrasinya, teknis pembentukannya, dan juga kemarin waktu peresmian juga kan Bapak PJ Bupati yang meresmikan, dan pimpinan yang sekarang pun alhamdulillah beliau ketika baru dilantik oleh Presiden kan dulu di Jakarta. Pas ketemu saya, beliau juga menanyakan bagaimana warung pesona Margasari. Jadi sudah menjadi perhatian lah oleh pimpinan kita di Kabupaten Tapin, itu Pak Bupati, kemudian juga Pak Wabub kemarin kan juga ada kunjungan, kebetulan menemani dari Kementerian Kementerian Dalam Negeri, Dijen Kependudukan, ada perekaman KTP langsung itu yang di desa. Jadi kami bawa juga naik kapal ini. Nah, alhamdulillah Pak Wabub juga sangat mendukung. Pak Sekda juga memberi saran masukan, misal terkait warung ada menu-menunya. Nah, itu kan saran Pak Sekda, ditambah menu-menu khas kita Margasari itu kan. Nah, Dinas Perhubungan juga sangat membantu juga terkait kita untuk perizinan kapal. Mereka sangat mendukung lah untuk memfasilitasi terkait perizinan, awalnya ke provinsi, kemudian diarahkan provinsi ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena surat-suratnya kan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini kapal ini asal mula. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih juga ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena mereka juga memfasilitasi, memberi semangat, memberi motivasi kepada para kepala desa kami lah, sehingga kan dalam perjalanan itu kan pasti ada romantika atau retorika, mungkin ada 1-2 yang agak lemah, tapi kita dorong, kita beri semangat, kita beri motivasi, sehingga alhamdulillah ini bisa terwujud dulu warung pesona dan kapalnya. Namun sebenarnya yaitu setelah terbentuknya warung, adanya kapal, tugas kita pemerintah daerah dan juga kita melalui kecamatan yang merupakan ujung tombak pemerintah daerah di tingkat kecamatan yang paling dekat dengan desa. Tugas kita selanjutnya adalah membina
jangan sampai ini seperti kata orang itu kan cuman semangat di awal, terus lama kelamaan redup kan harapan kita tidak gitu. Kita terus memberikan pembinaan dan terutama kepada pengurus BUMDesmanya itu ya, pengelola unit usaha ini, terutama tadi misal dari sisi pembukuan kan ini kan harus milik desa nih. Nah, harus jelas itu pembukuannya, bagaimana nanti pembagian hasil usahanya. Nah, itu juga harus benar-benar kita perhatikan supaya tidak ada nanti misal ada salah paham antar kepala desa. Nah, itu juga pengurus BUMDesma harus kami terus tekankan lah, karena untuk keterbukaan dan jangan ada yang bahasa kita yang menyelewengan lah. Nah, itu juga PR kita juga. Kemudian juga tadi kan sebelumnya disinggung supaya orang datang ke kecamatan kita, ke kampung kita nyaman juga harus aman. Aman, tidak ada preman-preman. Nah, ini kan bilang milik kepala desa nih. Kepala desa ini kalau kita kan tokoh masyarakat. Kalau ada yang preman-preman kan langsung ini oleh kepala desa. Kemudian juga selain kepala desa, tentunya kita harus bersinergi dengan Forkopimcam, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan tuh kita gandeng terus dalam setiap kegiatan dari Pak Polsek Candilaga Selatan, Polsek Candilaga Utara, dari Koramil Candilaga Selatan, Candilaga Utara. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat ini, dan kami harap sampai ke depannya sinergisitas, kerjasama, kolaborasi tetap bagus terjalan, tetap berjalan dengan bagus lah. Kemudian selain keamanan juga yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah kebersihan. Kebersihan. Bagaimana kan orang luar datang kalau sampah berserakan atau ya kan jadi tidak enak dilihat. Nah, itulah juga kami yang terus kami bina, terus kami arahkan para kepala desa melalui anggaran di desa APBDes untuk ada menganggarkan untuk terkait pengelolaan persampahan. Jadi alhamdulillah desa-desa kami di CLS, Kecamatan CLS, dan juga ada di desa di wilayah Kecamatan CLU sudah ada menganggarkan untuk pengelolaan sampah itu. Karena sampah ini kan kita tidak ingin seperti daerah lain yang jadi masalah. Nah, itulah di kecamatan kami juga selain ada potensi wisata kan, kalau kita wisata ini kenyamanan kan, keamanan, kebersihan. Nah, itulah alhamdulillah kepala desa semuanya mendukung itu, dan ya baguslah respon untuk kebersihan itu. Oke, saya ke Pak Ahmad Kosasi. Tadi menyambung sampaikan Pak Camat, artinya kan bagaimana memastikan orang datang ini aman, nyaman. Karena tadi kata Pak Camat kan kalau kita menjual wisata itu ya bagaimana orang tertarik. Tertarik itu tidak hanya sekedar baik dan indah yang didatangi, tetapi bagaimana orang nyaman, orang kayak Pak Camat kan tidak dipalak oleh preman dan segala macam. Nah, bagaimana kemudian memberikan pemahaman ini kepada ini kan usaha bersama kan Pak Kades, Pak Kosasi. Ya, kemarin juga Pak kami sering ketemu kan sama bagian Polsek ya, supaya kita bersinergi. Kemarin disarankan untuk bentuk Satlinmas juga. Jadi kemarin alhamdulillah setiap desa juga kemarin lewat kasatnya Pak Hero kan kasat Bimnas, jadi bersedia datanglah ke Waroposuna ini untuk supaya lebih Linmas ini dalam arti kata Satlinmas katanya, supaya lebih memperhatikan keamanan lah untuk di lingkungan masing-masing. Nah, juga yang kedua Pak ya, kami itu berkat dengan adanya WA Pak, jadi alhamdulillah segala komunikasi kami lancar, apapun segala langsung dibuat di grup gitu lah. Jadi alhamdulillah untuk selama ini masih aman terkendali Pak. Ya, artinya tinggal bagaimana kemudian ketika nanti orang banyak datang ke sini, banyak menggunakan kapal, kemudian nanti tadi warung pesona di sana, bagaimana menjaga kenyamanan orang selanjutnya, termasuk tadi kan kata Pak Camat dalam event-event tertentu kan di sini sangat banyak orang datang, acara haul, bahkan di luar haul pun di hari libur banyak orang yang datang. Maka sesungguhnya potensinya kan Pak Kosasi, potensi orang untuk menggunakan fasilitas kapal wisata ini sangat sangat besar. Tinggal bagaimana kemudian orang mau naik, orang merasa nyaman di situ. Jadi Pak, kemarin itu kan sebelum itu kami sudah sering rapat lah, koordinasi sama Polsek, sama juga
koramil lah, artinya kayak kita sama-sama menjaga. Jadi kemarin kan waktu rencana Pak kalau haul nanti ini mungkin kami akan khusus untuk membawa tamu VIP Pak. Nah jadi kami kan turut membantu lah untuk acara haul. Dan insya Allah kami gratis nanti kami bawa untuk tuan guru, untuk tamu-tamu VIP itu. Ya, jadi menarik nih, artinya orang bagaimana salah satu bentuk layanannya, orang dari dermaga Margasari sana menuju ke makam Datuk Kabul, naik ke sini di dermaga ini menggunakan kapal wisata ini. Saya kembali ke Pak Camat. Pak Camat, artinya kan ini menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik, gagasan ide untuk kemudian membuat usaha bersama BUMDes di 2 kecamatan ini. Nah, kalau ini bisa maju, dari kata Pak Camat kan, ini jangan-jangan bisa menjadi model kan? Bisa menjadi model, bisa menjadi contoh bagi kecamatan-kecamatan lain untuk kemudian membuat unit usaha yang sama, yang ujung-ujungnya kan satu, bagaimana penyerapan lapangan kerja, kemudian pada sisi yang lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika ini maju, kan tidak hanya orang naik kapal usahanya yang berjalan, tetapi bagaimana tadi dampak kata Pak Camat, orang berbelanja membeli oleh-oleh khas yang itu adalah hasil kerajinan masyarakat sendiri. Artinya kalau ini bisa dikembangkan dengan baik, ini bisa menjadi model, bisa menjadi contoh Pak Camat. Betul Pak. Ini juga harapannya kan menjadi motivasi bagi kawan-kawan di kecamatan lain. Saya kebetulan tadi kan sebelum kita ke sini di Wagung tadi ada kepala desa dari kecamatan Tapin Tengah dan juga ada kepala desa dari kecamatan Tapin Utara. Mereka sudah mulai terbuka lah pemikiran, dan mereka kan kira-kira di kecamatan kita apa ya, udah mulai terbuka sesuatu yang menjadi untuk mencari. ya, Jadi kan itu memang tergantung potensi di desa dan kecamatan masing-masing. Nah, melihat mudah-mudahan ini terus berjalan lancar, sukses, maju, makin menjadi role model lah, percontohan, mungkin bisa jadi studi banding, studi banding bagi daerah lain dan yang dekat-dekat ya kecamatan lain untuk melihat keberhasilan mungkin ya dari kecamatan kita. Dan itu udah kita rasakan, cuma yang dari kawan-kawan di desa kecamatan sebelah sudah mulai ada pemikiran-pemikiran untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan memang kan kalau kondisi alam tidak bisa dibikin-bikin kan. Nah, alhamdulillah kami kecamatan ini, Kecamatan Candelaga Selatan, memang potensi alamnya ada sungai dan ada objek wisata religi Datuk Kabul dan ada kerajinan anyamannya lengkap kan. Jadi sudah seperti komplit lah Pak. Kemudian bagi desa atau desa di Kecamatan Tapin Utara, misalkan daerah kota kan tidak ada sungai, tidak ada yang bisa kita jual untuk alam. Tapi mungkin mereka kan jumlah penduduk di sana banyak. Saya pernah diskusi sama mereka tuh kan, oh benar ya kita bisa BUMDesma katanya kan. Kalau kita BUMDesma kita modal lebih besar. Kita bisa bikin lapangan futsal misal, atau sekarang lagi booming mini soccer. Nah, jadi dengan potensinya masing-masing bisa mengembangkan usaha lah, BUMDes, usaha yang akhirnya kan bisa mendapatkan penghasilan PAD untuk desa. Nah, karena kan ini Pak Camat menjadi menarik nih. Sekarang pemerintah pusat, Pak Presiden kan Pak Prabowo juga gencar bagaimana mengembangkan BUMDes, bagaimana mengembangkan koperasi desa, koperasi merah putih ya. Nah, artinya ini kan sejalan, ujung-ujungnya kan bagaimana kemudian kesejahteraan desa itu bisa meningkat. ADD dan DD itu bisa digunakan dalam rangka mendukung dalam rangka percepatan kesejahteraan. Ketika ada BUMDes yang dimiliki BUMDesma tadi, maka dia akan menjadi seirama ya Pak Camat ya. Seirama dalam rangka kemudian Candelaga Selatan, Candelaga Utara punya potensi nih. Potensi ini kira-kira tidak dimiliki oleh kecamatan lain. Bagaimana mengelola itu? Nah, bagaimana kemudian ketika nanti program Koperasi Merah Putih dibangun, dijalankan, ini juga akan bisa sejalan kan Pak Camat? Ya, kami harapkan seperti itu. Mengingatkan ini Kopdes ini lagi semacam isu hangat lah, kita sekarang lagi rame dan kita ditarget dalam waktu yang secepatnya sudah terbentuk itu Kopdes. Namun Kopdes ini kan masih konsepnya itu per desa. Jadi satu desa, satu Kopdes merah putih, misal Desa Baringin A. Nah, mungkin kedepannya Kopdes ini bisa jadi kerjasama dengan BUMDes, bisa jadi kerjasama dengan Kopdes. Cuman ini masih masih terpisah ya antara BUMDes dengan Kopdes. Tapi
ujungnya tetap sama untuk kesejahteraan masyarakat, untuk menggali potensi juga itu sama lah BUMDes dan Kopdes itu. Ya Pak Camat, terakhir kita bicara tentang harapan. Ini sudah dibentuk BUMDesma yang terdiri dari 25 desa yang ada di Kecamatan Candilaras Utara dan Candilaras Selatan. Harapan ke depan bagaimana kemudian BUMDesma ini bisa berkembang, kira-kira seperti apa Pak Camat? Ya harapan saya tentunya pasti BUMDesma ini terus berlanjut, terus ada pengembangan usaha lain. Kemudian juga akhirnya kan bisa mengangkat nama daerah kita, daerah Tapin, jadi kunjungan orang, jadi wisata baru kita punya. Nah itu harapan saya, dan itu tadi yang sampaikan di awal, kita juga punya tanggung jawab kita wilayah kecamatan untuk menjaga keamanan, kenyamanan. Kemudian dari sisi administrasi saya harapkan juga administrasi BUMDes, karena ini milik desa, kalau daerah kan milik milik daerah, Pugusda kan, kalau desa BUMDes. Nah itu harapan saya administrasi juga tertib, bagus. Nah kemudian ya mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut lah, berjalan, dan bagi daerah tadi mengangkat nama daerah, bagi desa mendapatkan PAD desa kan, dari itu kan ada pembagian hasil nanti kan, pembagian hasil untuk pengurus berapa, untuk desa berapa. Nah kemudian juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk, karena banyak orang yang terlibat. Banyak orang yang terlibat saat ini, kalau nggak salah kurang lebih 10 ada karyawan kan yang sudah pengurus. Nanti kan kalau kapal jalan nambah lagi kan juru mudi, untuk itu menambah lagi lapangan usaha. Ya itulah harapan kami, mudah-mudahan kecamatan khususnya misal Kecamatan Candilaras Selatan, Candilaras Utara makin dikenal, makin dikunjungi, dan Kabupaten Tapin makin terangkat lah namanya untuk, dan ya mudah-mudahan tidak hanya orang Kabupaten Kalsel yang datang, mungkin dari provinsi tetangga Kalteng juga bisa datang gitu Pak. Ya Pak Camat, sebelum saya Pak Kosasi, ini kan di sini juga hadir kepala desa yang lain ya. Mungkin juga ada harapan dari kepala desa yang lain, Pak, dari Margasari Ulu ya Pak Camat. Pak siapa Pak? Pak Yusriadi. Pak Yusriadi mungkin juga ada yang disampaikan harapan. Ini kan BUMDesma ini BUMDes milik bersama seluruh desa yang ada di Kecamatan Candilaras Utara dan Candilaras Selatan. Nah, kira-kira harapan Bapak sendiri sebagai kepala desa bagaimana Pak ke depannya? Terima kasih, alhamdulillah. Sebagai kepala desa Margasari Ulu, tentunya BUMDesma sangat menunjang, yang tentunya di sana mudah-mudahan PAD desa kan meningkat, dan alhamdulillah juga untuk Kecamatan Candi Selatan kemarin juga ada kami semacam BUMDes yang bergerak di bidang minyak Pak, yang Pertasop namanya. Ya, jadi dengan adanya BUMDesma tersebut tentunya meningkatkan pendapatan desa, yang tentunya mudah-mudahan demi pembangunan di desa juga Pak, alhamdulillah. Dan termasuk juga mungkin Pak Kades, kalau orang banyak datang ke sini, maka masyarakat yang tadi kata Pak Camat kan usahanya kerajinan bikin jangang, bakul purun dan segala macam, bisa lebih meningkat lagi kan penjualannya segala macam. Oke, alhamdulillah dengan adanya kerajinan kopiah jangang tersebut kan, ekonomi warga tentunya bertambah, dan juga alhamdulillah untuk Margasari juga rata-rata untuk kerajinan tangan hampir semua desa di Margasari Pak. Jadi hampir semua desa di sini memang mereka ibu-ibunya pekerjaannya adalah menganyam itu ya Pak, menganyam kopiah jangang. Oke, terakhir saya ke Pak Ahmad Kosasi. Pak Kosasi, tentu kan sebagai ketua forum kepala desa di Kecamatan Candilaras Selatan, kita kan punya harapan bagaimana kemudian BUMDesma yang tadi disampaikan Pak Camat, Pak Zaul, ini kan bisa menjadi contoh, bisa menjadi model. Kalau ini berhasil, maka daerah-daerah lain kan bisa meniru bahwa kita punya potensi, bagaimana potensi ini bisa dikelola dengan baik. Dampaknya adalah orang banyak datang ke sini, kemudian ekonomi masyarakat bisa tumbuh, termasuk tadi kata Pak Camat, orang-orang para pengrajin ini kan ketika banyak orang datang ke sini, orang akan berbelanja, orang akan mencari ciri khas yang menjadi oleh-oleh buah tangan dari sini. Nah, kira-kira ke depan bagaimana pengembangan, bagaimana harapannya juga Pak Kosasi? Ya, okay.
Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak loh kepada semua kepala desa, Pak. Itu 12 kepala desa dari CLS dan juga 13 desa daripada CLO yang selama ini mensupport, Pak. Jadi memang itu letakkan di desa saya, Pak. Cuma itu kan investornya itu dari semua desa. Jadi ini milik semua desa? Iya, jadi saya inginkan artinya kepala desa ini rasa memiliki lah. Nah, jadi kita ada hubungan ikatan emosional juga dengan juga adanya BUMDesma, kita selalu bersilaturahmi. Dan juga harapan kedepannya kalau kami nanti ada penambahan usaha, mungkin minta dukungan lagi lah, atau minta suntikan dana mungkin, ya Allah. Jadi kan artinya ya selama ini kalau ada yang kada nyaman, ayo aja terbuka. Atau ada unek-unek, silahkan aja kami terbuka aja lah supaya kita lebih maju, Pak. Kalau kedepannya mungkin nanti akan ada bikin mungkin lapangan futsal mungkin ya Bapak, kan nanti kami perlu suntikan dana lagi, Pak. Nah, jadi harapan kami kepada seluruh kepala desa untuk CLS dan CLO itu artinya jangan minder lah, ini milik kita bersama, Pak. Ya. Jadi karena itu milik bersama, maka kemudian mari dijaga sama-sama. Orang datang juga kemudian dijaga agar betul-betul nyaman. Oke, baik, terima kasih Pak Kades, Pak Ahmad Kosasi, dan Pak Zaul, Pak Camat. Ini tentu kita berharap bagaimana kemudian BUMDesma ini bisa menjadi contoh, karena ini jadi sesuatu yang menarik. Bagaimana melihat potensi di 2 kecamatan ini, kemudian potensi itu dikemas dengan baik. Ada yang namanya BUMDesma, ada usaha warung terapungnya, kemudian ada kapal wisatanya, dan ujungnya adalah bagaimana kemudian mengembangkan dia bersinergi, dia relate dengan usaha masyarakat. Tadi ada anyaman yang itu kan menjadi ciri khas di daerah Margasari. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Kades, dan mudah-mudahan BUMDesma ini bisa terus berkembang. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam Banua Bicara kali ini dari Margasari, Kecamatan Candilaras Selatan, Kabupaten Tapin. Bicara terkait dengan bagaimana ada satu yang menarik, keberadaan BUMDesma, badan usaha milik desa bersama, yang uniknya, menariknya dia dimiliki oleh 2 kecamatan. Jadi semua desa yang ada di 2 kecamatan ini, ada 25 desa, mereka sama-sama mendirikan badan usaha milik desa secara bersama-sama, menjadi milik bersama dalam rangka bagaimana mengembangkan potensi wisata yang ada di aliran Sungai Margasari. Kemudian ujungnya adalah bagaimana berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang ada di 2 kecamatan ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.